Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 dari kelas pemrograman mobile praktikum kelas I3. Di sini saya Nafiarna dengan NIM akhir 84 dan teman saya Jovan dengan NIM akhir 77. Di sini kami mengambil aplikasi komunitas sosial pemuda Surabaya yaitu GSC Generation Social Community. Jadi untuk ringkasan dari aplikasi GSC ini itu adalah platform inovatif yang dirancang untuk membawa perubahan positif dalam isu-isu sosial di kota Surabaya khususnya. Berikut adalah ringkasan fitur-fitur utama yang tersedia dalam aplikasi GSC. Yang pertama itu ada berita terbaru. Ini pengguna itu dapat mengakses berita terbaru seputar isu-isu sosial dan kegiatan komunitas yang diadakan di Surabaya. Dengan informasi yang terkini, pengguna dengan tetap up to date tentang perkembangan dan kebutuhan di sekitar mereka. Yang kedua ada donasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan donasi secara mudah dan aman untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan. Pengguna dapat memilih proyek atau program donasi yang ingin mereka dukung, memberi sumbangan, dan melacak perkembangan donasi mereka. Yang ketiga ada kegiatan sosial, yaitu pengguna memiliki kesempatan untuk menjadi sukarelawan dan berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas atau organisasi mitra. Mereka dapat mendaftar untuk menjadi volunteer dalam acara-acara seperti bakti sosial, program pemberdayaan masyarakat, atau kampanye lingkungan. Nah, dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi GSC ini, pengguna dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan berkelanjutan melalui kontribusi mereka dalam membaca berita, melakukan donasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pengguna GSC menjadi bagian dari gerakan positif untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Surabaya. Untuk latar belakangnya ini aplikasi KSC ini itu merupakan sebuah inisiatif yang muncul dari beberapa respon terhadap kebutuhan akan platform interaktif yang memungkinkan pemuda di Surabaya untuk saling terhubung gitu, berbagi ide serta memberikan dukungan satu sama lain. Nah, di tengah dinamika perkembangan teknologi dan tren digital, keberadaan KSC menjadi semakin penting sebagai sarana dan mempererat jaringan sosial dan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam berbagai aktivitas sosial dan kegiatan positif di komunitas mereka. Nah, melalui laporan praktikum ini kami akan menguraikan perjalanan pembangunan dan pengelolaan GSC ini. Untuk rumusan masalah dalam konteks pengelolaan aplikasi komunitas sosial pemuda GSC, ini meliputi beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama ada sejauh mana efektivitas GSC dalam memfasilitasi interaksi dan pertukaran ide antara pemuda Surabaya. Yang kedua ada bagaimana tingkat keterlibatan dan partisipasi pemuda dalam aktivitas yang diselenggarakan melalui GSC. Yang ketiga ada apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh G- dalam mengelola dan mempertahankan keberlangsungan GSC. Yang keempat, bagaimana evaluasi terhadap dampak positif yang dihasilkan oleh GSC. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari GSC ini itu untuk memfasilitasi interaksi dan pertukaran ide di antara anggota pemuda. Kami juga akan mengevaluasi tingkat keterlibatan dan partisipasi pemuda dalam aktivitas yang diselenggarakan melalui GSC, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengelola mempertahankan keberlangsungan platform ini. Selain itu, kami juga mengevaluasi dampak positif yang dihasilkan oleh GSC dalam memperkuat ikatan sosial di antara pemuda Surabaya dan memajukan potensi mereka. Oke, selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari pemahaman mendalam tentang keberhasilan tantangan GSC. Ini untuk mengelola aplikasi komunitas sosial GSC di Surabaya untuk mendorong inovasi dan perbaikan dalam pengelolaan aplikasi tersebut, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif dan pengembangan GSC agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan pemuda di Surabaya. Oke, untuk selanjutnya ada batasan masalah, mencakup keterbatasan data yang relevan dan terperinci tentang penggunaan dan dampak GSC. Fokus analisis pada konteks dan pengalaman penggunaan GSC di Surabaya yang mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks lain, serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang mungkin membatasi kedalaman analisis dan jumlah sampel yang dapat digunakan. Meskipun demikian, supaya yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa analisis dan rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dan bermanfaat bagi pengembangan GSC sebagai alat yang efektif dan memperkuat komunitas pemuda di Surabaya. Seperti itu.
Untuk selanjutnya bisa langsung ke desain sistem seperti ini. Yang pertama itu ada landing page, sign up, dan sign in. Jadi user bisa melakukan register dan bisa login jika dia sudah mau membuat akun gitu. Untuk selanjutnya ada homepage. Ini untuk tampilan utamanya jika pengguna sudah berhasil sudah berhasil login. Di situ ada ada pilihan ada donasi, project, dan news dan about us. Di situ user bisa melakukan donasi di donation page dan jika dipencet akan menampilkan detail-detail atau deskripsi dari donasi itu. Dan user akan menampilkan donation input itu untuk jika user bisa untuk melakukan donasi gitu sebesar apapun. Selanjutnya ada project page. Di situ user bisa melakukan sukarelawan atau kegiatan sosial. Jadi tentang dia tekan join, dia akan otomatis berpartisipasi dalam kegiatan itu. Selanjutnya ada news. Di situ user bisa membaca berita-berita terbaru supaya dia tetap up to date dengan perkembangan sosial di Surabaya. Dan di situ selanjutnya ada About Us untuk deskripsi tentang generation social community ini tuh seperti apa gitu. Untuk di bawahnya itu ada schedules dan notification dan profile. Dan di profile ini mungkin kayak seperti user akunnya seperti apa gitu. Selanjutnya ada untuk change password dan confirm logout seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan saya berikan tampilan simulator dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama ini adalah landing page yang ada dua pilihan seperti sign up untuk melakukan register akun dan sign in ini untuk melakukan login akun. Jikapun ingin melakukan continue with Quest account adalah login tanpa melakukan login terlebih dahulu. Kita akan coba melakukan create account. Yang pertama, nama, last name, yang selanjutnya adalah username. Bisa kita buat perpaduan antara huruf dan angka. Untuk email bisa diisikan sesuai email kita. Selanjutnya ada phone number atau nomor telepon. Untuk password ini bisa dibuat dengan kombinasi huruf dan angka. Oke, register. Oke, register successful. Berarti menandakan bahwa register yang telah kita buat telah berhasil dibuat. Dan untuk tampilan yang pertama ini adalah ada homepage. Ini ada fiturnya, ada donation, project, news, about us, lalu ada schedules atau tentang jadwal-jadwal yang telah kita ikutin, lalu notification tentang perkembangan apa yang telah terjadi di akun kita. Kita akan coba masuk ke donasi, misalkan untuk yang atas ini adalah nominal donasi untuk yang ingin kita donasikan keseluruhan. Misal kita input 20.000, submit donasi akan bertambah menjadi 30.000 karena sebelumnya ada total donasi 10.000. Dan lalu jika ingin melakukan donasi kepada ini Help Maria Bread Again juga bisa melakukan input nominal donasi. Oke, langsung terkumpul 10.000. Selanjutnya akan kita cek pada bagian
Firebase atau data yang telah kita buat sebelumnya. Pada data ini telah dibuat seperti users ini adalah ada email, lalu data-data dari first name dari register akun, last name, phone number, username juga. Lalu untuk kategori total sini adalah donasi keseluruhan yang sudah mencapai 30.000. Untuk selanjutnya, project ini adalah untuk pengguna yang melakukan mengikuti volunteer. Seperti dia berminat mengikuti volunteer, maka akan tercantum di sini jika mereka mengeklik tombol join volunteer. Selanjutnya ada bagian news. Pada bagian news ini kita hanya membuat likes berapa yang telah diklik oleh user. Dan terkumpul seperti ini ada news 1 terkumpul 4 likes, news 2 ada 2 likes. Dan selanjutnya donation ini adalah seperti setiap berita dari donasi. Selanjutnya akan kita coba pada bagian project. Project ini adalah seperti join as volunteer membersihkan Pantai Geceran pada tanggal 16 Maret 2024. Jika kita klik, lalu akan menampilkan deskripsi tentang project, tentang membersihkan Pantai Kenjeran. Lalu ada benefitnya juga, jika berminat akan melakukan klik join. Jika sudah join akan tertampilkan berhasil bergabung dan silakan menunggu untuk konfirmasi selanjutnya. Selanjutnya ada bagian news. Pada bagian news ini adalah menampilkan beberapa berita dan juga melihat deskripsi dari berita-berita. Lalu kita sebagai user juga bisa melakukan likes untuk setiap berita juga. Selanjutnya ada untuk ini adalah bagian change password seperti menginput jika ingin menggantikan password untuk yang terbaru, lalu dan jika ingin melakukan keluar akun akan mengeklik logout, langsung confirm logout. Jika bersedia untuk logout langsung klik logout dan berhasil logout. Oke, sementara sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.